Pernahkah kamu merasa benar-benar kehabisan tenaga? Seperti baru saja menyelesaikan lari maraton yang brutal. Padahal tubuhmu hanya duduk diam, menatap buku pelajaran. Selama 10 menit, bagi remaja dengan ADHD, rasa lelah ini bukanlah imajinasi atau sekadar alasan. Ini adalah realitas biologis yang melelahkan. Di mana otakmu membakar energi metabolik besar-besaran. Hanya untuk mencoba tetap diam dan fokus. Kecil dan Yantinda, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Di balik layar kemalasan yang sering disalahartikan oleh lingkunganmu. Seringkali, remaja dengan ADHD dianggap tidak berusaha. Atau dicap malas hanya karena mereka terlihat pasif. Namun, label malas ini sebenarnya adalah sebuah ilusi. Yang menutupi perjuangan neural yang sangat intens dan melelahkan. Bayangkan, mesin yang bekerja 2 kali lebih cepat. Untuk hasil yang sama, jaringan kontrol harus merekrut bukan. Lebih banyak neuron untuk mempertahankan fokus. Fokus bagimu bukan hal gratis, melainkan kerja lembur seluler yang sangat berat. Mempertahankan perhatian menuntut biaya biologis besar. Pada energi metabolik seluler di dalam mitokondria neuronmu. Setiap detik konsentrasi sel otakmu. Membakar cadangan energi dengan kecepatan sangat tinggi. Pada ADHD, biaya ini jauh lebih tinggi. Karena otak harus terus-menerus menekan gangguan internal yang berisik. Kamu melakukan 2 pekerjaan berat sekaligus. Menyerap informasi dan meredam kekacauan saraf. Otak kita memiliki mode otomatis bernama Default Mode Network. DMN yang aktif saat melamun atau beristirahat. Pada kebanyakan orang, volume stasiun radio DMN ini Otomatis mengecil saat mulai fokus tugas luar. Namun, pada remaja ADHD, saklar penekan DMN ini seringkali gagal berfungsi atau macet. Hasilnya, stasiun radio di kepalamu tetap menyala. Dengan volume maksimum meski sedang mengerjakan PR. Akibat saklar yang macet, terjadi semacam perang saudara. Antara bagian yang ingin fokus dan DMN. Kedua sistem ini aktif bersamaan dan saling berebut.
Energi metabolik yang terbatas. Dampaknya seperti menjalankan dua aplikasi game berat. Di laptop secara bersamaan, sistem jadi lambat dan panas. Kondisi ini membuat fokusmu sangat rapuh. Mudah pecah dan tidak konsisten. Pernah bingung kenapa kamu bisa main game 5 jam? Tanpa henti, tapi belajar sangat menyiksa. Jawabannya ada pada dopamin. Aktivitas menarik. Memberikan dopamin instan yang menenangkan, DMN. Sehingga jaringan otak sinkron alami. Sebaliknya, tugas monoton butuh kontrol top-down kuat. Untuk menekan bosan, namun sistem ini paling lemah. Tanpa dopamin instan, sinyal motivasimu kalah kuat. Dibanding gangguan internal. Jadi ini masalah biokimia. Bukan pilih-pilih tugas. Individu ADHD sering merasa kepalanya netet. Sangat berisik, seperti berada di tengah pasar malam. Pikiran meloncat dari tugas sekolah ke astronomi. Dalam detik, karena asosiasi kecil. Penyebabnya adalah filter otak. Atau kontrol top-down yang lemah dalam menyaring pikiran penting. Semua pikiran dianggap penting dan berebut masuk kesadaran. Membuat idemu terfragmentasi. Mind wandering terjadi secara spontan. Kamu tidak berniat melamun, tapi pikiran liar itu membajakmu. Hal ini membuat alur belajarmu menjadi terputus-putus dan bolong-bolong. Yang paling mengerikan, kamu sering baru sadar telah melamun setelah momen penting itu lewat. Proses restart fokus berulang inilah yang membuat otak kamu cepat panas dan merasa frustrasi. Pernah baca satu paragraf berkali-kali, tapi tetap tidak mengerti? Matamu melihat huruf, tapi otak blank. aktivitas fisik terjadi tanpa penyerapan makna. Inilah yang disebut ilusi membaca. Ini terjadi karena Memori kerjamu malah penuh dengan pikiran acak. Sehingga tidak ada ruang tersisa untuk pelajaran. Membaca ulang hanyalah cara otak mencoba menambal. lubang informasi yang hilang. Rasa lelah yang kamu rasakan Bukanlah alasan, melainkan sinyal biologis bahwa baterai neuralmu menipis. Ini mekanisme adaptif otak untuk melindungi diri. Dari overaktivasi berkepanjangan.
Ingatlah, kegagalan fokusmu Bukan karena karakter buruk atau malas. tapi karena regulasi jaringan otak belum stabil. Kamu tidak cacat dan kesulitan akademikmu tidak mengurangi nilaimu sebagai manusia. Kabar baiknya, Otak remaja memiliki plastisitas tinggi. ia masih bisa berubah, dibentuk, dan beradaptasi. Kondisimu saat ini bukanlah vonis mati, Karena koneksi otakmu belum permanen. Dengan struktur jelas dan jeda tepat, Kita bisa membangun jembatan untuk membantumu bekerja efisien. Teruslah mengenali mesin hebat di kepalamu. karena kamu punya kekuatan unik di baliknya. Kirim video ini ke dirimu di masa lalu. Yang sedang menangis, merasa gagal. Atau bagikan ke teman yang disebut kebanyakan mikir. Mungkin penjelasan ilmiah ini jawaban yang mereka cari. Untuk mengobati luka hati. Kamu sudah berjuang hebat. Dan sekarang, sains ada di pihakmu. Jangan biarkan stigma mendefinisikan siapa kamu. Bergabunglah dengan komunitas positif kami untuk strategi cerdas. Menghemat energi otak ADHD-mu. Klik subscribe sekarang. Karena perjalananmu memahami mesin hebat. Di kepalamu baru saja dimulai.